jumlah musdes di desa dalam 1 tahun tentu saja bisa lebih dari 4 kali ini, ya. Lebih dari 4 kali setahun. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Nah, untuk pagi hari ini tentu saja SDG Desa ke-18 ini. Nah, kalau kita lihat di dalamnya, ini yang sudah bisa dihitung, ya, itu yang pertama adanya kegiatan tolong menolong. Agamanya juga tidak harus agama yang selalu, sekarang ada istilah agama resmi dan tidak resmi, tapi yang dianut oleh masyarakat, ya. Apalagi dari pihak administrasi kependudukan sekarang juga sudah bisa mencatat hal-hal seperti itu. Banyak kemajuan atau banyak perubahan yang sekarang sudah makin menguatkan SDG Desa ke-18. Dan di sini kegiatan tolong menolong itu di dalam SDG Desa itu pertanyaannya kepada individu. Jadi agak beda dengan pertanyaan ketika misalnya di dalam potensi desa, di dalam indeks desa membangun, di situ kegiatan gotong royong disamakan dengan tolong menolong, itu ditanyakan pada level desa. Apakah ada kegiatan gotong royong dalam hal pembangunan? Ketika desa mengatakan ada begitu, makanya kalau dilihat dari level nasional, persentasenya itu selalu di atas 90% gotong royong di desa itu. Ya. Tapi kenapa di SDG Desa tercapainya hanya 47, ya. Ini karena ditanyakan kepada warga, terutama warga yang sudah dewasa. Jadi di atas 15 tahun, kemudian di bawah 65 tahun. Jadi pertanyaan tentang tolong menolong ditanyakan kepada mereka. Harapannya tentu saja seluruh warga dalam setahun terakhir itu pernah melakukan kegiatan tolong menolong atau gotong royong. Ternyata ketika ditanyakan pada level individu, itu angkanya adalah 47%. Jadi modal sosial dalam arti tolong menolong atau gotong royong yang biasa dilakukan oleh warga desa, kalau menurut SDG Desa di sini 47%. Kalau kita gunakan data level desa saja, maka bisa sampai hitungannya selalu 94, 95, 96% di seluruh Indonesia. Jadi ternyata memang tidak semua warga desa ikut dalam kegiatan tolong menolong atau gotong royong di desa. Jadi ini sebetulnya karena aspek atau sudut pandang gotong royong ketika diletakkan di dalam level tindakan, bukan nilai, tapi level tindakan, itu belum dilakukan oleh seluruh warga, atau warga belum seluruhnya melakukan kegiatan tolong menolong dalam setahun terakhir. Ada sudut pandang tertentu tentang tolong menolong ini. Jadi ada yang memandang bahwa tolong menolong itu dulu muncul dari kerja paksa dari Belanda, ya. Sehingga kemudian
konteks gotong royong atau tolong menolong ini memiliki nilai yang negatif. Jadi kita sudah belajar tadi bahwa budaya itu juga mencakup nilai apa yang dianggap baik gitu, dan dalam konteks atau sudut pandang yang ini maka nilai gotong royong itu negatif ya, karena dianggap bahwa gotong royong itu sebetulnya adalah upaya tanam paksa kepada warga desa ya. Memaksa warga desa ini rodi. Jadi ada yang punya pandangan bahwa ketika desa meningkatkan gotong royong, meminta gotong royong dari warga, maka itu sama saja meminta rodi kepada warga. Maka mungkin yang paling tepat adalah melihat nilai-nilai tentang gotong royong di masa kini. Sebetulnya itu. Jadi karena yang namanya budaya itu sesuatu hal yang dianggap baik ya, sehingga orang merasa nyaman dengan budaya itu. Misalnya contohnya karena dibesarkan di budaya di tempat saya gitu, maka memberitahu berita secara sekonyong-konyong itu dianggap tidak baik, meskipun faktanya begitu. Tapi memberikan berita dengan pelan-pelan gitu, mungkin butuh waktu selama berapa jam, itu dianggap baik. Karena sebetulnya yang dianggap buruk itu adalah sesuatu yang tiba-tiba. Tapi kalau sesuatu itu pelan-pelan, itu dianggap baik. Nah, itu pola bagaimana sesuatu nilai dianggap baik. Nah, gotong royong itu dengan mudah kita bisa punya pandangan bahwa kalau kita tidak melakukan gotong royong, kemudian perasaan kita merasa wah nggak enak ya, nggak ikut gotong royong di desa gitu, maka itu sudah pasti gotong royong itu nilai yang baik, nilai yang positif. Karena kalau kita nggak ikut, kita justru merasa bersalah dan sebagainya. Sebaliknya, seandainya gotong royong itu negatif, misalnya tadi dianggap sebagai kerja rodi dan sebagainya, justru kalau kita tidak ikut, kita merasa nyaman. Berarti kita tidak termasuk bagian yang ditindas oleh desa untuk ikut gotong royong. Dan kenyataannya saat ini mestinya tidak begitu kan. Ya, jadi dalam konteks budaya gotong royong saat ini mestinya sifatnya adalah positif. Kemudian bagaimana dengan sudut pandang bahwa secara historis gotong royong sebetulnya negatif karena dia berasal dari tanam paksanya Hindia Belanda, Bongi di Maluku dan sebagainya. Ya kalau seperti itu, maka kita harus lebih ke belakang lagi ketika di Indonesia sejak awal membuka desa, membuka hutan untuk menjadi desa, membuka ladang supaya kemudian bisa ditanami. Kemudian semula juga kalau kita lihat bagaimana mencangkul ladang lama-kelamaan dengan kemudian air menjadi sawah, ya. Itu juga semuanya dilakukan secara gotong royong. Masih ada yang mempraktekkan sawah berguling ya. Jadi tahun ini saya mendapatkan sawah yang di sini. Tahun depan keluarga saya akan mengerjakan sawah yang sebelah sana, yang dibagi oleh adat atau oleh desa itu sendiri. Tahun ini keluarga A dapat sawah yang dekat, keluarga yang C yang jauh, kemudian nanti berubah keluarga C yang lebih dekat, keluarga A yang lebih jauh. Nah, itu adalah cara terutama ketika masyarakat itu tidak memiliki uang yang cukup ya, kapital yang cukup untuk memberikan honor seperti itu. Maka bentuknya adalah gotong royong. Jadi kalau kita hitung secara nasional, menurut potensi desa itu masih ada sekitar 4.000 lebih, ya, hampir 6.000
desa-desa yang mempraktekkan hal-hal seperti ini, karena sama sekali belum dikenal uang atau uangnya tidak dikenal secara umum gitu. Jadi kegiatan ini masih berlangsung. Sama juga sekitar 75% desa-desa di Indonesia itu juga tidak seluruhnya mengandalkan uang, tidak seluruhnya mengandalkan upah atau sewa gitu. Tapi sebagian masih mengandalkan gotong royong. Siapa yang ikut menanam, maka dia akan punya hak juga untuk nanti ikut memanen. Dan yang karena dia menanam dan memanen, maka dia punya hak juga untuk mendapatkan beberapa bagian dari padi yang dipanen. Jadi itu satu konteks di mana gotong royong itu memang hal yang dibutuhkan oleh desa, dan itu mekanisme desa untuk sebetulnya kalau istilah dari Clifford Geertz, karena desanya makin miskin disebut berbagi kemiskinan, seperti itu, atau kemiskinan berbagi, shared poverty. Tapi sebetulnya ketika desanya tidak miskin, ya, maka itu memang bagian dari berbagi kesejahteraan. Jadi di sini makanya di dalam SDG desa ke-18 itu tetap ada, karena ini adalah nilai positif dari desa, nilai yang memastikan bahwa akan tetap dalam kajian sosiologis misalnya ada satu tindakan yang disebut asosiatif karena saling mendekatkan, diantaranya gotong royong ini, dan ada kegiatan atau tindakan yang disebut disosiatif atau saling menjauhkan. Misalnya kalau terjadi pertengkaran atau konflik antar warga desa gitu ya. Nah, gotong royong dianggap bagian dari tindakan asosiatif itu. Jadi, makanya kemudian ada ini. Nah, kemudian ajaran agama dengan ajaran adat ya, salah satu agama sudah sampai pada masa-masa ketika ladang mulai ada, dan kemudian masa-masa ketika apalagi ketika sawah ya, mulai ditemukan, itu memang masa-masa ketika agama itu mulai muncul ketimbang sebelumnya dan sesudahnya ya, setelah revolusi industri gitu. Jadi dan di situ ada aspek bagaimana tingkah laku yang berpola itu kemudian berbasis pada agama itu. Makanya di sini ada tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama. Karena itu membuat banyak desa itu merasa nyaman ketika sudah ada basis adat atau basis agama. Makanya di sini ada kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama. Yang kedua, tokoh agama itu turut berpartisipasi di dalam musyawarah desa dan di dalam implementasi pembangunan. Jadi ada tokoh agama yang turut berpartisipasi di dalam musyawarah desa dan implementasi pembangunan. Jadi sama di dalam di Indonesia, baik secara konseptual maupun kondisi di lapangan, yang namanya lembaga itu tujuannya selalu satu, yaitu memenuhi kebutuhan anggotanya. Jadi menciptakan lembaga, menciptakan organisasi, menciptakan aturan itu memang untuk memenuhi kebutuhan anggota. Demikian juga dalam hal adat dan agama. Jadi adat dan agama itu tidak
menjadi menara gading seperti itu, tapi memang ikut praktis masuk ke desa. Jadi kalau di beberapa wilayah itu bahkan masih terbaca itu. Kalau ada pesantren misalnya, maka nama pesantrennya itu masih nama desa atau nama wilayah. Itu memang bagian dari aspek yang praktis dari agama, memang tujuannya untuk bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan di desa. Sama seperti kemudian muncul dalam aturan bahwa BUMDes itu kata terakhirnya adalah nama desa. Karena memang itu untuk tetap melekatkan aspek-aspek yang sifatnya abstrak itu ke dalam aspek-aspek yang sifatnya spasial gitu. Jadi agama adat itu bisa abstrak kalau sifatnya hanya nilai-nilai yang dianggap penting begitu, tapi kemudian akan masuk secara konkret ke dalam spasial atau wilayah desa itu. Makanya di sini ada tokoh agama dan tentu saja adat di dalamnya yang berpartisipasi di dalam musyawarah desa dan kemudian di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Jadi kita kenal Pak Haryono Suyono misalnya, yang paling tidak secara masif kemudian mengikut sertakan kalangan adat dan agama di dalam konsep keluarga berencana, di dalam implementasi keluarga berencana. Jadi itu bagian dari sudut pandang ya pembangunan tentang bagaimana agama dan adat ikut serta. Tapi di sini sebetulnya pokok yang penting adalah bahwa ketika ada tokoh agama dan adat ikut serta dalam musdes dan di dalam implementasi pembangunan, itu di situ ada rasa nyaman yang dirasakan oleh warga desa. Jadi lebih kepada itu. Jadi supaya warga desa merasa nyaman, merasa yakin bahwa pembangunan bagaimanapun akan memberikan manfaat bagi dirinya begitu. Tapi kalau tokoh ini, karena ini tokoh yang memang tidak harus punya wewenang formal, tapi jelas ini menjadi kita sebut sebagai jembatan budaya ya. Karena dia yang mengetahui kebutuhan warga, bisa menggali kebutuhan warga dan menyampaikan kepada publik gitu. Jadi makanya ketika tokoh agama dan adat ikut serta dalam musdes dan dalam implementasi pembangunan desa, maka di sini paling tidak terasa bahwa kita yakin, masyarakat yakin bahwa ini akan punya manfaat bagi dirinya. Jadi memang pimpinan-pimpinan informal yang kalau kita lihat menurut Weber itu punya kekuasaan tapi tidak harus punya wewenang formal ya. Itu selalu mempertimbangkan keinginan, kebutuhan dari pengikutnya. Karena itu tokoh agama, tokoh adat ini kita lanjutkan tadi bahwa salah satu hal baru di dalam undang-undang desa diantaranya adalah adanya musdes, musyawarah desa, tentang hasil-hasil atau pelaksanaan dari APBDes. Kalau dihitung-hitung, maka musdes paling tidak akan dilaksanakan paling tidak itu 4 kali dalam setahun itu. Yang pertama tentu saja ada musdes soal APBDes ya. Mungkin di awal tahun, mungkin di akhir tahun. Kemudian ada musrenbangdes, biasanya di bulan-bulan Januari, bagian dari musdes juga. Kemudian di bulan antara Juli sampai September, kalau jadwal dipenuhi, itu juga ada musdes rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes. Dan terakhir adalah musdes mengenai hasil pelaksanaan APBDes. Jadi pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun ini sebetulnya sudah
sudah harus dilaksanakan memang. Jadi tidak setiap desa yang berjalan seperti biasa saja, dia mestinya akan melaksanakan musdes 4 kali dalam setahun. Tapi di sini capaiannya adalah 57,87. Jadi perlu dicek kembali apakah ada kesalahan dalam algoritma atau memang nilainya seperti itu. Kalau dari sisi desa, baik IDM maupun PODES, itu kalau kita bagi jumlah musdes dengan dibagi jumlah desa begitu, maka ditemukan sebetulnya rata-rata desa melaksanakan musdes 7 kali dalam setahun gitu. Jadi seperti itu. Itu sebelum adanya pandemi COVID ya. Dengan adanya pandemi COVID, beberapa kali kebijakan pemerintah yang perlu diadopsi desa dan itu membutuhkan musyawarah desa khusus itu, maka jumlah musdes di desa dalam 1 tahun tentu saja bisa lebih dari 4 kali ini, ya. Lebih dari 4 kali setahun. Jadi angka musdes minimal 4 kali setahun ini sebetulnya adalah angka bahwa di sini dijalankan sesuai dengan undang-undang desa, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan kelembagaan, itu juga tersedianya dokumen RPJM desa, kemudian rencana kerja pemerintah desa, dan APBDes. Ya, jadi tersedianya dokumen RPJM Des, RKP Des, dan APBDes. Tentu saja ini hal yang harus ada, tapi lazimnya desa sudah melakukan, sehingga ini sebetulnya nilainya harusnya sangat tinggi ini, atau harusnya ya 100%, di mana desa itu ada RPJM Des, ada RKP Des, dan ada APBDes. Kalau nilainya masih belum 100%, ini memang perlu dicek ulang apakah desa tidak melaporkan ataukah desa tidak memahami, seperti disampaikan Gus Koco berkali-kali pertanyaan, sehingga tidak mengetahui bahwa RPJMDes seperti itu dan APBDes seperti itu. 18.7 itu peta batas desa yang ditetapkan oleh bupati. Nah, ini memang masih sangat kecil. Meskipun nilai 59 itu tergolong besar. Karena menurut BIG, dan kita sudah ketahui berkali-kali di dalam media massa itu, bahwa desa yang punya batas dan batasnya itu sudah dinyatakan oleh BIG, memang ada batas desa, itu jumlahnya sekitar 1000-an lebih, ya, yang sesuai dengan peraturan Mendagri mengenai batas desa. Juga ada yang mengatakan 8.000 desa itu punya batas-batas, tapi belum secara resmi, ya. Belum secara resmi ditetapkan bupati maupun disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, ya. Kalau angkanya sekitar 1000 dibagi 75.000 desa, mestinya persentasenya sedikit, ya. Tapi bahwa di sini ternyata sampai 59,55%, maka itu bisa memberikan jalan bagaimana supaya bupati dan wali kota bisa lebih cepat menetapkan batas desa. Pentingnya batas desa sebetulnya untuk memastikan, terutama jika ada sumber-sumber daya di perbatasan. Dan yang penting juga adalah seringkali wilayah-wilayah di batas, baik itu batas nasional, batas provinsi, kabupaten, hingga batas desa, karena tidak pasti batasnya itu kemudian tidak dibangun. Masyarakatnya juga tidak diberdayakan.
Jadi ada kerugian bagi, kalau di desa ya, bagi warga yang tinggal di batas desa seperti itu. Makanya perlu adanya batas yang lebih pasti. Nah, Kementerian Desa melihat bahwa yang lebih penting lagi adalah batas RT, karena sumber daya RT itu lebih dekat kepada warga. Jadi ketika kelihatan lagi batasnya di level RT itu, maka akan semakin mudah ya, bagi desa untuk memberdayakan dan membangun desanya. Contohnya selama ini misalnya, sekarang sudah kita ketahui mana-mana saja RT yang di situ banyak warga miskin, sehingga satu jalan yang dibangun untuk menuju poket atau kantong-kantong ya, tempat warga miskin tinggal itu bisa membantu warga miskin. Jadi peta batas desa di sini yang ditetapkan oleh Bupati Wali Kota menjadi penting. Di dalam Undang-Undang Desa, di dalam aturan peralihan itu disebutkan memang selambat-lambatnya harus selesai peta batas desa itu 2 tahun setelah diundangkan, yaitu tahun 2016. Ketahui dari perjalanan selama ini, di Januari 2016 justru peraturan tentang peta batas desa baru muncul gitu. Ya. Tapi karena itu di tahun ini kita akan mulai bersama peta batas. Yang pertama itu tentu saja peta batasnya adalah RT, karena ini yang lebih berguna di level desa. Sudah dilakukan uji kaji ulang sampai akhir minggu lalu, supaya minggu ini aturannya dan kemudian di lapangan seperti apa sudah bisa dijalankan, dan minggu depan resmi kita mulai, kita memperbarui data IDM, data SDG desa, dan kemudian peta RT. Jadi 3 hal, IDM, SDG desa, dan peta RT, mulai di 1 Februari 2022. Nah, peta batas ini kemudian bisa ditetapkan oleh Bupati, namun dengan melihat peta-peta yang sudah disusun secara partisipatoris oleh desa, Kementerian Desa juga menyiapkan keputusan dari Menteri mengenai 4 level peta desa. Itu level 1 yang memang sesuai peraturan Menteri, yang sampai sekarang masih dilihat sebagai hal yang sulit, terutama sulitnya karena untuk memperoleh peta dengan ketajaman seperti yang diminta oleh Permendagri itu, di samping persoalan mahal, tapi kalau mahal dengan menggunakan dana desa masih bisa gitu. Tapi pemenuhan peta itu yang memerlukan peta citra satelit resolusi tinggi, yang harus kemudian sebelum sampai ke desa, peta hasil satelit itu masih ada proses penegakan peta. Setelah ada proses penegakan peta, masih harus ada pengecekan kondisi lapangan, kemudian penggunaan berbagai alat melalui komputer dan software ya. Yang kemudian terakhir tentu saja persoalannya adalah soal batas. Nah, Kementerian Desa melihat bahwa sebetulnya aplikasi teknologi informasi sudah menyederhanakan itu semua. Sehingga sangat mudah untuk dijalankan. Tapi karena soal legalitas, maka kemudian dibuat bahwa meskipun ini sangat mudah, teknologinya juga sudah ada dan sudah dijalankan oleh desa-desa, maka bolehlah level 1 itu sesuai aturan-aturan legal di atas. Tapi level 2, asalkan itu bisa mencerminkan
peta-peta RT, maka pasti bisa digunakan untuk penyusunan RKPDes dan APBDes. Peta level 3 yang tidak terlalu detail tapi bisa menunjukkan batas-batas desa, maka tentunya bisa digunakan untuk menyusun RPJMDes yang 6 tahunan. Dan terakhir adalah yang level 4 yang memang tidak bisa digunakan, ya kita sebut saja peta ini tidak bisa digunakan. Jadi dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh desa selama ini secara partisipatoris untuk membuat peta desa, peta RT, bahkan ada yang sampai detail keluarga, itu bisa memiliki legalitas untuk digunakan pada aspek tertentu, yaitu aspek perencanaan tahunan maupun perencanaan 6 tahunan di desa. Setelah pada aspek kelembagaan, maka berikutnya adalah sasaran-sasaran yang berkaitan dengan budaya. Jadi 18.9 itu adalah budaya-budaya desa yang dilestarikan itu mencapai 100%. Jadi tidak ada yang tertinggal, semua budaya desa harus dilestarikan, dan lembaga adat yang ada pada saat ini itu harus aktif. Sasarannya adalah lembaga adat aktif. Bagaimana melihat aktifnya? Paling tidak di atas terbaca bahwa adat itu bisa menjadi basis untuk gotong royong, dan yang kedua bahwa adat itu bisa masuk ke dalam musyawarah desa. Baik lembaga adat diikutsertakan dalam musyawarah desa. Dalam rancangan perubahan peraturan Menteri Desa mengenai Musdes misalnya, itu kalau kita lihat di dalamnya, basis no one left itu kan masuk di dalam Musdes. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Gus Koco pernah menyampaikan bahwa yang masuk ke Musdes itu ya harus dipilih juga supaya bisa bersuara. Maka dalam rancangan regulasi tersebut, dalam Musdes harus diberikan kesempatan bagi setiap pihak itu untuk menyampaikan pandangannya. Di samping sudah kita lihat bahwa ada basis rasional berupa data-data dari desa itu sendiri. Jadi di dalamnya lembaga adat, di dalam rancangan peraturan itu sudah pasti harus diundang dalam Musdes. Dan lembaga adat ini, wakilnya di dalam Musdes, sudah pasti akan diberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi ini bagian dari perbaikan kualitas atau memastikan perbaikan kualitas dari musyawarah desa. Jadi seluruh budaya dilestarikan apapun itu bentuknya. Jadi bisa berupa kesenian, bisa berupa tata cara untuk mau kerja, tata cara mau melahirkan, tata cara kalau ada warga meninggal dan sebagainya, semuanya dilestarikan. Kemudian lembaga adatnya aktif. Kalau dilihat dari level desa, data Podes dan IDM, itu 73.000 desa memiliki lembaga adat yang aktif, ya, memiliki lembaga adat dan dinilai aktif. Tapi kalau dari pendataan di desa ini, kalau dilihat justru masih sangat rendah ini. Ya. Dan kemudian apakah ada kegiatan untuk pelestarian budaya? Bahwa budaya ini masih ada sampai hari ini, masih dijalankan begitu, artinya budaya itu lestari. Kemudian yang 18.10, penyelesaian masalah dilakukan melalui pendekatan budaya. Jadi sering disebut ada penyelesaian masalah di luar pengadilan gitu. Yang kita ketahui budaya itu adalah dijunjung tinggi,
maka menyelesaikan masalah ramkan pihak-pihak yang sedang bertikai gitu. Maka di sini pendekatan penyelesaian masalah sosial berbasis budaya, detail masalahnya ada di dalam edisi desa ke-16. Di situ ada masalah-masalah baik sifatnya individu maupun sifatnya komunal. Jadi ada konflik antar, termasuk di situ ditanyakan antar suku, antar pemuda dan sebagainya, tapi juga ada yang sifatnya individu, ya. Ada permasalahan individu. Nah, penyelesaian masalah sosial ini melalui pendekatan budaya itu sasarannya adalah dominan, ya. Dominan masalah dilakukan melalui pendekatan budaya. Nah, ketika ada kata dominan, kemudian secara kuantitatif diwujudkan dalam bentuk di atas 50% masalah. Jadi di atas 50% masalah itu diselesaikan melalui pendekatan budaya. Kita lihat di level nasional nilainya 65,91, di level desa Kedungrejo yang menjadi contoh kita itu 53. Ya. Tokoh agama belum ikut serta dalam Musdes ini, ya. Musdes 4 kali sudah pasti, dokumen RPJMD sudah pasti, di sini sudah ada peta. Ini warga yang ikut tolong menolong masih rendah, ya. Kemudian budaya yang dilestarikan itu tidak seluruh budaya yang sudah disebut itu dilestarikan, ya. Kemudian di sini tidak ada data apakah masalah sosial dilakukan melalui pendekatan budaya. Sebetulnya di dalam SDG Desa nomor 16 itu ketika ada konflik ditanyakan apakah penyelesaiannya itu oleh lembaga adat atau oleh siapa.